Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi fikih kelas 8 semester 2 yang berjudul Ketentuan Makanan Halal dan Haram. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Putri Ayu Meivindadu. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Apa sih itu makanan halal dan haram? Makanan halal yaitu makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain, bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik. Sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut tidak boleh dimakan. Yang kedua yaitu makanan haram. Makanan haram yaitu makanan yang dilarang untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam, karena ada nas dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang mengharamkannya. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti makanan tersebut halal untuk dimakan. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara pasti memiliki dampak buruk bagi tubuh kita. Sebaliknya, meninggalkan makanan dan minuman yang dilarang syara pasti ada faidahnya dan mendapat pahala. Selanjutnya, syarat-syarat makanan halal. Yang pertama yaitu halal, artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. Yang kedua yaitu baik atau thayyib, artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis makanan halal. Yang pertama, halal menurut zatnya. Nah, seperti apa? Makanan yang memang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya nasi, ayam, sapi, ikan, wortel, apel, dan tomat. Itu adalah beberapa contoh makanan halal menurut zatnya. Selanjutnya yang kedua, jenis makanan halal dilihat dari cara memperolehnya. Artinya diperoleh dengan cara halal, seperti makanan tidak dari hasil mencuri, tidak dari hasil berjudi, tidak dari hasil riba, dan lain-lain. Yang ketiga, makanan halal dari cara memprosesnya. Artinya, makanan diproses dengan cara halal dan dengan bahan baku yang halal pula. Seperti apa contohnya? Seperti misalnya kita ingin makan ayam goreng. Jadi ayam itu sendiri zatnya adalah halal. Dia akan tetap menjadi halal jika proses pembuatannya menjadi ayam goreng dengan cara yang halal pula. Misalnya, minyaknya dari minyak yang halal, bumbunya tidak ada benda-benda yang haram, sehingga nanti ketika sudah digoreng, sudah dimasak menjadi ayam goreng yang lezat dan juga halal. Jadi dari ayamnya dan cara prosesnya juga bahan bakunya dari benda-benda yang halal. Yang keempat, makanan halal dari cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Ketiga proses tersebut dapat mengubah status halal menjadi haram jika makanan yang disajikan dari piring berbahan emas maupun disimpan atau diantar untuk tujuan yang tidak baik. Contohnya, misalnya kita punya tamu yang istimewa. Lalu kita akan menyajikan buah-buahan yang manis, yang baik-baik seperti misalnya apel, anggur, durian. Nah, buah-buahan itu zatnya adalah halal, tetapi karena kita merasa itu tamu istimewa, kita letakkan di sajian ke piring berbahan emas. Nah, ini yang akan menjadikan makanan itu tidak menjadi halal lagi, karena disajikannya dengan cara yang keliru, ataupun disimpan dengan tujuan yang tidak baik, diantarkan dengan niat yang tidak baik pula. Jadi, ketiga proses ini harus dilaksanakan dengan cara-cara yang halal
juga agar makanan yang kita konsumsi juga tetap menjadi halal. Selanjutnya, membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Bagaimana caranya agar kita terbiasa mengkonsumsi makanan halal dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama, menghindari memakan makanan yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi makanan tersebut. Misalnya, daging babi dan daging anjing. Itu merupakan makanan yang memang sudah ada dalil yang melarangnya, sehingga kita tidak diperbolehkan untuk memakan makanan tersebut. Yang kedua, membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual bahan makanan yang halal. Seperti ketika kita ingin membeli makanan, kita harus melihat warung mana yang memang sudah biasa kita beli dan penjualnya juga penjual yang memakai kerudung. Meskipun ada penjual yang tidak memakai kerudung, tapi kalau dia memang merupakan orang Islam dan ada seperti kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam warungnya, kita dapat membeli makanan dari warung tersebut karena sudah terpercaya bahwa warung tersebut menjual makanan-makanan yang halal. Yang ketiga, apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat muslim. Seperti misalnya kita pergi ke pasar, lalu kita ingin membeli daging, tetapi daging yang dijual oleh pedagang muslim itu terbilang lebih mahal daripada daging yang dijual oleh orang yang non-muslim. Kita sebagai umat Islam harus tetap membeli makanan atau daging yang dijual oleh orang muslim tersebut, kecuali kita berada di suatu tempat yang mayoritasnya memang non-muslim. Kita tidak apa-apa membeli makanan atau bahan-bahan makanan dari warung tersebut atau penjual tersebut. Tetapi kita harus tetap mengecek kehalalan makanan yang kita beli dari penjual non-muslim tersebut. Yang keempat, mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas hak milik orang lain. Yang kelima, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal. Dan yang keenam, senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita sebagai umat muslim harus selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat rezeki yang telah diberikannya, sehingga kita dapat memakan makanan yang halal, lezat dan bergizi. Selanjutnya, macam-macam makanan halal. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah. Seperti minuman keras atau minuman beralkohol, itu dapat membahayakan kesehatan jasmani, merusak akal, moral, dan akidah kita. Jadi kita sebagai umat muslim harus menghindari makanan atau minuman yang dapat membahayakan kesehatan jasmani kita. Lalu, manfaat makanan halal. Yang pertama, kita akan mendapatkan ridho Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah atau karakter positif dan terhindar dari akhlak mazmumah atau karakter negatif. Yang ketiga, menjadi sumber tenaga. Yang keempat, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik untuk kesehatan tubuh. Yang kelima, menjaga akal dan hati seseorang. Yang keenam, rezeki yang diperolehnya membawa berkah dunia akhirat serta mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Baik, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi ketentuan makanan halal dan haram. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.